Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Puji Tuhan, kembali kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore malam hari ini. Kita mau mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita sore hari ini, melawat, menjamah setiap kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau, Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu sungguh indah dalam setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada sore petang hari ini kami ada sebagaimana ada, bukan karena kebetulan, karena anugerah kemurahan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan sore hari ini rindu untuk menaikkan ibadah kepada Engkau. Kami rindu untuk memuji Engkau Tuhan, karena bagimu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang Kau sudah tetapkan untuk melayani sore petang hari ini, biarlah Engkau urapi oleh kuasa Roh Kudus ya Bapa. Baik song leader, singer, pemain musik, Aster, khususnya hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman Allah. Urapi oleh kuasa-Mu, Engkau sembunyikan di balik salib-Mu ya Bapa. Karena kami senantiasa haus lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami Tuhan dibentuk, diajar Tuhan, supaya kami lebih hari lebih mengerti, lebih hari dewasa di dalam Engkau. Dan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Seberapa yang hadir sidang jemaat Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong dan memberkati. Yang sakit, yang membawa pergumulan, selesai kami ibadah, selesai kami menerima kebenaran firman Allah. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang ditetapkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah kami, hati dan pikiran kami sehingga kami tidak konsen, kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Inilah ucapan syukur dan doa sembahyang kami sore petang hari ini. Kami akan mulai ibadah. Biarlah kuasa Allah akan turun di atas puji-pujian, supaya kami senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Haleluya. Haleluya, haleluya. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bersuka cita karena kasih Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau katakan masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhilah baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal.
Engkau sungguh baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Selain dengan kesetiaan kami, selain dengan kesungguhan kami, dan kami mau berikan yang terbaik yang kami punya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan.
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak ada batasnya untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Kami mau terus memuji Engkau. Kami mau terus sembah Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau terus katakan, Kau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tidak terlambat. Kami mau bersyukur Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau sungguh setia. Terima kasih Bapa. Inilah setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus berikan yang terbaik yang kami punya saat ini Tuhan. Kami mau persembahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan hanya Engkau Bapa. Hanya Engkau yang ingin terus kami tinggikan, yang terus kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga sampai hari ini kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Amat terlebih sebentar Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, terus bentuk kami dengan firman-Mu Bapa, agar tiap-tiap hari kehidupan kami semakin hari semakin berkenan dan layak di hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, Tuhan yang menyucikan, menguduskan, melayakkan setiap kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, agar firman yang sebentar akan disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan boleh tertanam dalam hati kami Bapa. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memakai kehidupan hamba-Mu semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin heran lagi di dalam Engkau Bapa.
Berkati dalam kehidupannya, berkati dalam keluarganya, dan setiap apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan buat berhasil. Kami berdoa juga Bapa untuk sekeliling rumah-Mu ini Tuhan yang melindungi, memagari dengan kuasa firman-Mu, agar kami boleh duduk dengan tenang, fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap dan kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saudara genap 2 tahun sejak diumumkan oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi 2 Maret tahun 2020, kasus pertama COVID-19 ya. Jadi 2 tahun kita tidak tahu berapa lama Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, dan kita percaya pemeliharaan Allah itu ada dan nyata dalam kita. Amin, saudara. Iya. Dan hari ini juga saudara kita akan menyelesaikan pelajaran Alkitab kita di dalam Efesus, kitab Efesus. Ini adalah bagian yang terakhir malam ini. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara, kita akan baca, kita selesaikan Efesus ini. Dalam Efesus pasal 6, kita akan baca bergantian ayat 21 sampai 24. Efesus pasal 6 ayat 21 sampai 24, saya ayat 21, saudara ayat 22 dan seterusnya, kita bergantian. Pemberitahuan salam. Efesus 6 ayat 21, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Haleluya, silakan duduk saudara. Saya baca ayat yang terakhir, ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang. Bukan semua orang secara keseluruhan saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Kasih yang tidak binasa, kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Saudara, kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dan jemaat Efesus juga ada di antara 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, ya. Dan itu ada di Turki sekarang ini saudara, tetapi rupanya jemaat ini pun bubar juga saudara ya. Jemaat Efesus ini sudah bubar, sudah tidak ada. Yang ada hanya puing-puing. Namun dari situ kita belajar saudara, bahwa kebaikan Allah, kasih setia Allah itu tidak pernah berakhir. Walaupun saudara ada yang gagal. Tetapi bukan berarti kalau ada umat Tuhan yang gagal di dalam mengikuti pola dan rencana Allah, itu bukannya Allah yang gagal, karena Allah tidak pernah gagal. Nah saudara, malam ini supaya kita mengingat kembali lagi saudara ya, apa yang sudah kita
pelajari di dalam kitab Efesus ini. Nanti tolong slide-nya, kita akan ulang-ulang sedikit-sedikit saudara, supaya kita semakin kokoh di dalam panggilan Tuhan. Ya, karena di sini dikatakan kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak binasa, dan kita menjadi pelayan yang setia seperti Tikhikus ini kalau kita mengerti betapa Allah yang sudah memanggil kita. Tadi pujian yang terakhir mengatakan, dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Kan Allah yang setia itu, yang sudah memanggil dan memilih kita dan menjadikan kita, menyelamatkan kita. Nah, di dalam Efesus, tolong slide-nya bisa ditampilkan. Ya, kita akan kilas balik aja saudara ya, apa yang sudah kita pelajari selama ini, supaya kita tidak lupa ya. Kadang-kadang kita memang manusia suka lupa saudara ya. Nah, kalau kita membaca Efesus secara keseluruhan, itu ada 6 pasal saudara. Itu seperti salib. Efesus 1 ayat 3 ini adalah hubungan vertikal antara umat Tuhan dengan Tuhan. Itu Efesus pasal 1 ayat 3. Kemudian Efesus 4 sampai 6 itu adalah hubungan horizontal antara kita sesama umat Tuhan, sesama manusia, hubungan kita sesama manusia dengan manusia. Apakah manusia yang mengenal Allah atau manusia yang sesama seiman? Ya. Sebenarnya ada juga hubungan manusia dengan lingkungannya. Namun di dalam kitab Efesus ini hanya fokus kepada 2 hubungan ini. Hubungan kita, orang yang diselamatkan oleh Allah, dengan Allah yang menyelamatkan kita. Dengan hubungan kita dengan sesama saudara seiman kita maupun saudara yang tidak seiman kita. Hubungan manusia dengan lingkungan itu juga penting saudara. Ya, kemarin Ibu Wakil Gembala kirim video berdoa untuk Serang. Saudara, saya tinggal di Serang sejak tahun 92. Sekarang 2022, berarti 30 tahun saudara. Itu tidak satu kali pun rumah saya dimasukin air. Ya, tidak satu kali pun dimasukin air. Sebesar apapun hujan. Tapi kemarin saudara, tadi, ya, karena saya suruh istri coba tanyakan dulu rumah kita bagaimana, ya, karena rumah saya kami kontrakkan saudara, rumah kami yang di Serang, dan air masuk saudara, ya, air masuk, dan pompa pun rusak dan harus diperbaiki. Ini kenapa? Apakah ini karena hubungan manusia dengan lingkungannya rusak? Kalau hubungan manusia dengan lingkungan saja rusak, saudara, bisa mengakibatkan yang seperti itu. Bagaimana kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, saudara? Kalau hubungan kita dengan lingkungan, lingkungan alam, kita rusak begitu, sehingga tidak ada lagi resapan air, semua dengan sesuka hati, tidak ada namanya AMDAL ya. AMDAL itu artinya analisis mengenai dampak lingkungan. Tetapi itu hanya teori saja. Membangun sesuatu harus ada AMDAL katanya, analisis mengenai dampak lingkungan. Tapi banyak hanya teori saja. Itu karena apa? Manusia sudah tidak harmonis dengan lingkungan. Akibatnya, ya itu saudara. Rumah saya 30 tahun, baru kemarin mengalami kebanjiran. Luar biasa. Saya ditunjukin videonya, wah luar biasa. Itu tidak pernah. Jangankan masuk ke rumah. Di jalan pun tidak pernah ada air, semua mengalir bagus saudara. Tetapi entah kemarin. Tetapi itu kenapa saudara? Karena
Karena manusia tidak harmonis dengan lingkungannya. Lalu saya berpikir, kalau manusia tidak harmonis dengan lingkungannya, bagaimana kalau manusia tidak harmonis dengan Tuhan? Itu jauh lebih luar biasa. Ya, saudara, Alkitab mengatakan Allah menceritakan kemuliaan Allah. Apapun yang terjadi, mari kita tarik pelajaran. Kita tarik suatu pelajaran, oh iya. Segala sesuatu itu, apapun yang terjadi, Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang terjadi, itu Allah sedang berbicara. Sedang memberi warning kepada kita. Apa yang terjadi, itu memberikan warning kepada kita. Kita butuh Tuhan. Sama seperti tadi saudara, horizontal itu. Kita punya harmonis hubungan dengan Tuhan, tetapi juga kita hubungan harmonis dengan sesama, dan juga harmonis dengan lingkungan kita. Slide seterusnya kita terus saja saudara. Lalu kita akan lihat Efesus 1 saudara. Apa kita lihat dari Efesus 1? Setiap kitab saudara itu mengisahkan tentang gereja secara pribadi dan gereja secara korporat, secara utuh, secara komunitas. Nah, gereja secara pribadi, Efesus 1 itu mengisahkan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita ditentukan menjadi anak-anak Allah. Kita ditebus, diampuni. Dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Luar biasa saudara. Predikat kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau kita menyadari hal ini saudara, mengapa kalau Allah kita ada di sini saudara? Kalau misalnya begini saudara ya, kalau kita ada di antara kita ini misalnya ya, kita ini di dalam satu lingkungan yang kumuh. Semua kumuh, termasuk kita lah. Misalnya ada 100 orang, kumuh semua. Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik di situ. Lalu ada konglomerat saudara, ambil kita atau beberapa di antara kita. Dia sekolahkan kita, dia beasiswakan kita, sampai kita berhasil. Ini apa namanya saudara? Inilah namanya kasih karunia. Kalau orang tadi yang lain itu tidak dipilih, bukan karena dia tidak dipilih dia menjadi miskin atau menjadi gembel begitu. Ya memang dari sononya sudah gembel. Ya memang kan udah gembel ya. Kita tadi itu udah gembel, bertahun-tahun, puluhan tahun kita gembel di situ. Dan memang kita tinggal di situ. Dan memang hidup kita ya memang seperti itu. Tapi ada yang baik hati. Ayo disekolahkan kita, dibenarin kita bagus. Apa saudara? Itu kasih karunia. Apa yang harus kita lakukan saudara? Kalau kita menyadari ini saudara. Allah memilih kita. Yang tadinya kita itu sebenarnya gembel, berdosa di hadapan Tuhan. Seharusnya saudara, kita tidak mungkin merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Siapa kita? Apakah Allah pilih kasih? Allah itu berdaulat saudara. Karena Allah itu maha tahu. Ya. Kemudian saudara, itu gereja secara pribadi. Kita dipilih, ditentukan menjadi anak-anak Allah, ditebus, diampuni, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu gereja secara pribadi. Efesus 1 juga mengisahkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Efesus 1 ayat 23 kita baca saudara. Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita ini adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala kita. Hari Minggu lalu saya sampaikan bahwa seringkali Yesus kita itu seperti zombie saudara ya. Tubuh yang bergerak tapi nggak ada kepala. Karena kita mau-maunya sendiri.
Gak mau lagi dikontrol oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, serigala punya liang untuk dia meletak, burung punya sarang untuk meletakkan kepalanya. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita ini sebenarnya tubuhnya, saudara. Mari saudara, jemaat, kitalah tubuhnya, kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu yang bisa kita lihat dari Efesus pasal 1. Lalu Efesus yang pasal 2, secara pribadi. Tadi ayat Efesus 1 adalah apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Efesus pasal 2, apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kita. Ya. Di dalam kita itu artinya karakter itu, saudara, seringkali orang mencoba menyenangkan hati Tuhan dari luar ke dalam. Nggak bisa, saudara. Ya, kita mencoba menyenangkan Tuhan. Kita harus ada sesuatu dulu bekerja di dalam kita. Ya, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5 itu mengatakan bahwa dahulu kita mati, sekarang kita hidup di mata Tuhan. Ya, orang mati nggak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita belum dilahirkan baru, di mata Tuhan kita itu mati. Namanya mati, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Manusia dengan segala upayanya mencoba menyenangkan hati Tuhannya, padahal sebenarnya di mata Tuhan dia mati. Dan itu terjadi dari zaman ke zaman. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 itu dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan baik Allah. Kita selamat bukan karena kita berbuat baik, bukan karena perbuatan baik kita. Itu bedanya, saudara, dengan agama-agama lain. Agama lain berusaha melakukan perbuatan baik supaya dia selamat. Tetapi kita di dalam Kristus bukan. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tapi karena perbuatan baik Allah. Dia kirimkan Yesus mau mati bagi kita. Sehingga kita tidak bisa membanggakan diri kita kalau kita diselamatkan. Justru kita menangisi banyak orang yang belum diselamatkan. Supaya apa? Kasih karunia Allah pun menjangkau mereka. Dan kita juga bisa berdoa, Tuhan pakai saya dengan caramu, dengan waktumu. Kapan saya berbicara untuk memberitakan kasih karunia ini. Tuhan punya banyak cara. Ya. Gereja yang pertama, Efesus 1 adalah gereja adalah tubuh Kristus. Di dalam Efesus 2, gereja adalah bait Allah. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 1, Allah bekerja bagi kita. Dan jemaat gereja adalah tubuh Kristus. Efesus pasal 2, Allah bekerja di dalam kita. Dia bekerja di dalam kita. Untuk apa? Untuk setelah Allah bekerja di dalam kita, tak keluar menghasilkan sesuatu dan orang lihat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Kita ini bait Allah, menjadi tempat kediaman Allah. Allah ada di dalam kita. Kami dulu di Serang, saudara, punya satu tema. Dulu gereja kami sampai berapa tahun dikontrak oleh Banten TV. Banten TV kalau nggak salah sih ya. Gereja kami dikontrak beberapa tahun oleh Banten TV untuk membuat acara Kristen. Dan moto kami pada saat itu adalah selalu kita tampilkan apa? You see God in me. Engkau melihat Allah di dalam saya. Kenapa? Karena kita ini adalah bait Allah. Allah berdiam di dalam kita.
Beranikah kita mengatakan seperti itu? Seringkali saudara, kita hanya secara teoritis, secara sembrono mengatakan, oh saya ini adalah bait Roh Kudus, saya ini adalah bait Allah. Tapi betulkah? Betul kalau memang orang melihat Tuhan Yesus ada lewat kita. Itu saja, simpel aja saudara. Gak usah, harus begini, harus begitu. Enggak, simpel aja saudara. Kita ini tempat kediaman Allah, artinya you can see God in me. Engkau bisa melihat Allah di dalam saya. Engkau bisa melihat Kristus di dalam saya. Enggak usah banyak kita saya enggak perlu menjelaskan itu secara gamblang. Cukup sederhana saudara. Saya percaya Roh Kudus sendiri yang akan menaruh pemikiran kepada kita. Ketika kita mengatakan bahwa saya adalah bait Allah, simpel saja saudara. Orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Udah itu aja. Kalau ini kita sudah dapat, saudara, kita tidak perlu terlalu banyak teori-teori dan lain sebagainya. Kemudian Efesus pasal 3, saudara. Efesus pasal 1, apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Efesus pasal 2, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kita. Efesus pasal 3, apa yang Tuhan telah lakukan di antara kita. Kita baca Efesus pasal 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat, oleh kita, diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat bergerak, saudara. Jemaat itu artinya korporat, saudara. Bukan lagi hanya pribadi, mungkin satu orang, tetapi kita percaya bahwa Allah bekerja di antara kita. Immanuel, Allah ada di tengah-tengah kita. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku ada di antara kamu. Kemanapun kita pergi, kita percaya Allah menyertai kita. Menyertai apa? Menyertai pekerjaan ini, saudara. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan kepada berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa nih pemerintah dan penguasa di surga? Kita harus deklarasikan di hadapan kepada iblis yang menguasai dunia kegelapan ini. Bahwa Yesus sudah mengalahkan dia. Dia tidak bisa lagi mendakwa kita. Dan Allah membela kita karena dia ada di antara kita. Dan inilah tugas jemaat, tugas kita saudara. Bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil. Ini tugas seluruh jemaat. Untuk menyatakan kuasa Allah. Lewat apa? Ya lewat apa yang Tuhan percayakan, yang kita bisa lakukan. Gereja adalah ahli waris kerajaan surga. Efesus 1, gereja adalah tubuh Kristus. Efesus 2, gereja adalah bait Allah. Efesus 3, gereja adalah ahli waris kerajaan surga. Ayat 6 dalam Efesus 3 dikatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Siapa orang-orang bukan Yahudi? Kita, saudara. Karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kita ini ahli waris kerajaan surga. Kalau sudah kita mengerti bahwa kita ini ahli waris, apalagi yang kita khawatirkan, saudara? Terlalu banyak kita khawatir dengan banyak hal. Sepertinya kita ini bukan ahli waris kerajaan surga. Sepertinya kita ini masih gembel seperti kita dulu belum mengenal Kristus. Seharusnya kalau kita sudah mengenal Kristus, oh saya ini ahli waris kerajaan surga, apapun posisi kita. Seringkali kita hanya menganggap kalau kita punya posisi tinggi di dalam suatu perusahaan, di dalam pekerjaan, kita minder. Saya di dalam pekerjaan saya, serendah apapun level pekerjaan saya nggak pernah minder.
Karena saya di dalam pikiran saya taruh di dalam pikiran saya ini anak kerajaan. Nggak perlu saya minder-minder. Mau di tengah-tengah siapapun. Mungkin banyak orang-orang yang berpangkat di situ. Saya langsung taruh di dalam pikiran saya ini anak kerajaan. Saya ini ahli waris kerajaan surga. Seringkali ini saudara kita lupakan hal ini. Kita sering lupa hal itu. Kita sering lupa posisi kita. Sehingga kita mengalami sesuatu yang miskin secara rohani. Miskin secara rohani bukan di dalam ucapan bahagia itu. Artinya kita tidak menikmati kekayaan surgawi itu. Dalam Efesus 1 itu sebenarnya adalah kekayaan surgawi. Berkat-berkat surgawi itu. Itu sih ibaratnya begini saudara. Orang yang tidak mengerti posisinya di dalam Tuhan. Itu akan mengalami kekeringan rohani. Kedangkalan rohani. Ketidakcintaan kepada Tuhan pun seperti itulah. Itu ibaratnya orang saudara dikasih tiket kapal pesiar oleh orang, dia tidak sanggup membeli tiket kapal pesiar karena mahal. Dikasih tiket. Ini kamu naik kapal pesiar, nikmati. Oke, dia masuk, saudara. Orang makan enak-enak, kenyang, minum segala macam di situ, dia diem aja. Sampai 3 hari 3 malam saudara seperti itu ya kan. Di hari ketiga nanya, kok kamu jadi pucet? Kok kamu jadi kurus? Orang di sini mah happy-happy kok kamu malah cemberut. Nah, ini kapal pesiar saudara. Dia dikasih tiket gratis. Kenapa? Wah, aku nggak punya uang untuk membeli itu semuanya. Orang geleng kepala, bengong. Kamu ada di sini, semua ini gratis kamu nikmati. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena dia tidak tahu posisinya. Dia tidak tahu bahwa ketika dia diberi tiket kapal pesiar, maka semua hidangan-hidangan di situ gratis semua, nggak ada yang perlu dibeli. Dia tidak tahu. Nah saudara, seringkali kekristenan kita seperti itu. Kita tidak tahu bahwa kita ini adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita tidak tahu posisi kita, bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan sorga. Dan kita mulai, aduh, hidupku kok seperti ini ya. Dan lain sebagainya. Kita kalah terus. Karena kita tidak tahu posisi kita. Minggu lalu saya katakan, di dalam Ibrani pasal 2 itu, sebenarnya Yesus sudah mengalahkan iblis. Tetapi kita nggak melihatnya, nggak melihat dengan iman. Kita perasaan kita masih kalah terus. Padahal kemenangan sudah diberikan. Nah seperti itulah saudara. Nah mari kita sadari bahwa kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Efesus pasal 4. Nah ini adalah visi GSPDI di Efesus pasal 4. Ya. Kita baca sama-sama saudara. Ini visi GSPDI ya. Efesus pasal 4 ayat 15. Supaya kita juga tahu ya. Dan ingat. Apa visi GSPDI? Ingat aja ini saudara. Efesus 4 ayat 15. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh ke arah Kristus dalam segala hal. Ya, berpegang teguh dalam kebenaran dan kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Fokus kita Kristus, saudara. Pertumbuhan rohani itu harus berfokus kepada Kristus. Banyak orang menganggap pertumbuhan gereja adalah banyaknya makin banyak. Tapi pertumbuhan gereja yang benar adalah jemaat yang menjadi serupa dengan Kristus. Itulah pertumbuhan. Seorang anak waktu kecil masih bayi, nggak kelihatan dia mirip bapaknya atau mirip ibunya. Ya.
Ketika bayi kan belum begitu kelihatan, belum begitu nyata. Itu memang produk ayah dan ibunya, tapi belum begitu nyata. Tapi setelah makin besar, makin dewasa, makin kelihatan dia mirip siapa. Itulah pertumbuhan. Jemaat pun bertumbuh, dewasa, sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang harusnya bertumbuh. Tetapi seringkali sudah salah kaprah. Dan sebenarnya corona ini pun adalah satu cara untuk mengembalikan bahwa apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam pertumbuhan gereja. Jadi ada dua hal saudara ya, ekstrim. Satu ekstrim yang, oh iya, kan sekarang kan corona ini membuat orang jadi gereja online gitu ya saudara ya. Gereja yang online. Kenapa enggak ibadah? Online, saudara ya. Sudah, gereja yang online. Sehingga saudara, saya baru dengar, ada yang bilang, ada satu nanti gereja, saya lupa nama gerejanya apa, akan bikin namanya gereja virtual. Apa sih namanya itu PC, apa, yang kayak play, apa, game-game itu loh. Apa? VR. Iya. Dan katanya sudah ada di Indonesia ini. Kalau di luar negeri mah sudah sering itu. Jadi nggak perlu lagi. Nggak perlu saya punya gembala, nggak perlu. Jadi gereja Kristen tanpa gereja. Nggak perlu saya punya gembala, nggak perlu. Saya tinggal milih aja. Siapa gembalanya? Siapa yang mau khotbah? Pendeta A. Siapa worship leadernya? Nanti ada pilihan saudara. Worship leader siapa? Si B. Musik apa yang kamu sukai? Musik dance, musik rock, musik hip hop, reggae dan lain sebagainya. Semua bisa diatur. Persembahan, rekeningnya ada saudara. Barcode tinggal kirim. Sekarang ini kan semua sudah payless saudara ya. Tidak perlu lagi pakai uang, cashless. Dan semua ini ekstrim satu. Itu makanya saudara di dalam 2 Timotius 3 itu, ya inilah gereja akhir zaman. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau bertumbuh ke arah Kristus atau kita bertumbuh ke arah diri kita. Itu kan semua ego kita, diri kita. Udah nggak mau lagi tahu dengan Kristus. Kita sambil ongkang-ongkang kaki, kita bisa menikmati ibadah dengan teknologi digital yang luar biasa itu. Sudah. Dan kita nggak perlu juga marah-marah seperti itu. Pilihan ada di tangan kita, saudara ya. Ini PCG SPDI. Efesus pasal 4 kemudian, kita dipanggil di dalam Efesus pasal 4 ini, kita dipanggil untuk sepadan dengan panggilan itu dalam hal karakter kita. Karakter apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling mengampuni. Efesus pasal 4 ayat 2 dan ayat 32. Kita dipanggil untuk sepadan, sinkron dengan panggilan itu. Artinya gini saudara, kalau kita dipanggil untuk bekerja sebagai supervisor misalnya, kita dipanggil, kamu diterima bekerja di sini sebagai supervisor, ya kita lakukan sepadan dengan panggilan itu. Nah, Kristus memanggil kita untuk sepadan dengan panggilan itu dalam hal karakternya, bertumbuh di dalam itu tandanya dewasa. Gereja yang dewasa tadi itu adalah karakternya akan menjadi serupa dengan seperti anak, karakternya akan menyerupai dengan orang tuanya. Demikian kita dilahirkan oleh Allah di dalam roh, maka kita akan menjadi serupa, sepadan dengan Kristus itu dalam hal karakternya. Efesus pasal 4 ayat 2, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan di dalam ayat 32,
saling mengampuni. Dipanggil untuk sepadan dengan karakter Kristus. Yang kedua, kita dipanggil untuk tugas pelayanan. Di dalam ayat 11 Efesus 4 itu ada 5 jawatan. Ya, ada 5 jawatan, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala dan pengajar. Tugas apapun saudara, ini adalah bagian kita. Sehingga tugas pelayanan ini adalah ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu secara pribadi. Secara gereja lokal atau gereja secara komunitas, kita gereja adalah gambar Allah, imago Dei. Efesus 4 ayat 24 ini dikatakan begini, kalau di dalam terjemahan kita dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tetapi di dalam terjemahan lain dikatakan diciptakan menurut rupa Allah, diciptakan dalam rupa Allah. Kita ini adalah rupa Allah, gereja adalah gambar Allah. Di dalam Kristus, ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, bahkan sebelum manusia diciptakan, Allah sudah punya satu rencana yang indah. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waktu itu manusia belum diciptakan. Sebelum Adam Hawa diciptakan, Allah punya planning. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan dijadikannya Allah mereka menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi gambar Allah itu menjadi rusak. Tetapi puji Tuhan, Kristus adalah gambar Allah yang seutuhnya. Dia menebus kita, dia memilih kita, menjadikan kita, memperlengkapi kita untuk apa? Untuk kita menjadi gambar Allah lagi. Itu Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Oh baik tadi, saudara, Efesus 1 ayat 3 itu adalah tadi hubungan kita dengan Allah. Apa yang Allah sudah lakukan di dalam bagi kita, apa yang Allah lakukan di dalam kita, dan yang ketiga, apa yang Allah lakukan di antara kita. Lalu Efesus pasal 4 sampai 6 itu hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan sesama manusia. Efesus 4 itu adalah hubungan kita di antara sesama kita adalah di dalam pelayanan. 1, saling melayani. Yang kedua, saling menunjukkan karakter satu sama lain, karakter Kristus satu sama lain. Nah, kalau misalnya di dalam komunitas kita ada yang tidak berkarakter Kristus, ya kita tetap menunjukkan karakter kita seperti karakter Kristus. Sehingga saudara kita itu akan melihat, ya mungkin dia ada sesuatu atau dan lain hal sebagainya. Inilah itu sebabnya dikatakan saling mengampuni itu. Ini yang pertama ya saudara, itulah di antara sesama. Yang kedua, di antara sesama kita berjalan dalam Kristus. Ada 3 hal di sini, Efesus 5 ini. Yang pertama, berjalan di dalam kasih-Nya. Yang kedua, kita berjalan di dalam terang-Nya. Dan yang ketiga, kita berjalan di dalam hikmat-Nya. Di dalam kasih-Nya, di dalam terang-Nya, dan di dalam hikmat-Nya. Ini juga masih di antara sesama seiman. Banyak gereja saudara ribut. Ya. Sinode ribut-ribut saudara. Ada yang keluar dari gereja, ada yang bikin gereja baru, dan lain sebagainya.
Karena lupa dengan ini. Kita perlu berjalan di dalam kasih, kita berjalan di dalam terang, berjalan di dalam hikmat. Ada di dalam gereja saudara saling lempar kursi. Pernah saya lihat saudara dengan mata kepala saya sendiri. Di dalam gereja. Bukan di kedai tuak saudara ya. Kalau di kedai tuak orang lempar kursi ya wajar lah ya saudara ya. Atau di mana lah gitu ya. Di dalam gereja mata kepala saya sendiri melihat itu kursi terbang-terbang saudara. Kenapa? Karena mereka sebenarnya sudah tidak berjalan di dalam Kristus. Tidak lagi berjalan di dalam kasih, tidak ada lagi saling mengampuni. Kemudian saudara, hubungan antara suami dan istri. Efesus 5 ayat 24, istri tunduk pada suami. Seperti jemaat tunduk pada Kristus. Dan ayat 25, suami mengasihi istrinya. Seperti mengasihi diri sendiri. Luar biasa saudara, ini Efesus, kitab Efesus ini komplit saudara ya. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama. Semua ada saudara, hubungan antara sesama kita seiman, hubungan dengan keluarga kita. Dan di dalam Efesus 5, gereja adalah mempelai Kristus. Efesus 5 ayat 32 kita baca. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 31 itu menceritakan hubungan suami dan istri. Dan diakhiri dengan katakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat itu apa? Hubungan seperti suami dan istri. Kita ini adalah mempelainya Kristus. Kita ini adalah mempelai Kristus. Itu jadi hubungan seperti suami dan istri. Nah kalau kita menyadari ini saudara, saya yakin dan percaya, saya sekarang ini sedang mengikuti satu program namanya Maximize Marriage. Pernikahan yang maksimal. Ya, saya bersama dengan istri ya melihat sambil ketawa-ketawa. Lihat kan kadang ada yang lucu-lucu juga ya saudara ya. Ayo coba mari. Seperti apa? Apa kekurangan kita? Ya kami sudah menikah 22 tahun, tentu banyak kekurangan, tidak ada yang sempurna manusia ini. Tetapi kita jangan menyerah. Karena rencana hubungan suami istri itu seperti jemaat dengan Kristus. Ya, seperti jemaat dengan Kristus. Itulah hubungan suami istri. Tidak ada agama lain yang menggambarkan seperti ini. Tidak ada. Sehingga saudara kalau kita menyadari hal ini, bahkan waktu kami belajar itu tentang visi di dalam pernikahan, seharusnya dikatakan begitu sama pengajarnya, visi pernikahan itu seharusnya ditetapkan sebelum nikah. Kenapa kita menikah? Ya. Sini ada putri ya, nggak tahu kapan menikah, tinggal nunggu undangannya saja ya saudara ya, kita berdoa. Tetapi visinya harus sudah dituliskan bersama-sama sebelum menikah. Mengapa kita menikah? Mengapa kamu menikah dengan saya? Kenapa saya menikah dengan kamu? Sudah ada ya. Silakan ya. Kami di situ. Kenapa kamu nikah? Ya nggak tahu, ya penting nikah aja. Ya orang lain nikah, ya saya nikah. Ya gitulah, sering banyak begitu saudara. Tetapi kalau kita menyadari bahwa hubungan suami istri itu adalah hubungan seperti hubungan jemaat dengan Kristus, maka saya percaya keluarga-keluarga Kristen ini menjadi keluarga-keluarga yang menjadi role model di setiap pernikahan. Amin saudara. Tetapi ya memang banyak tidak menjadi role model, tidak menjadi teladan. Karena memang apa?
hidup tanpa visi itu adalah hidup tanpa tujuan. Dan orang hidup tanpa tujuan itu gimana saudara? Ya berantakan, karena nggak tahu. Ngapain kamu di sini? Nggak tahu. Ngapain kamu ke sana? Nggak tahu. Loh, terus ngapa? Ya nggak tahu lah. Pokoknya ya tiba-tiba angin barat meniup saya ke sini, saudara. Itu namanya hidup tanpa tujuan. Tetapi saudara, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah mempelai Kristus, saya percaya pernikahan kita akan maksimal. Saya tidak bilang bahwa pernikahan saya itu udah maksimal ya. Saya juga belajar sama istri saya, ya belajar terus. Apa? Ayo memperkaya. Mari kita memperkaya terus. Saya percaya saudara, ya tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Bagi yang belum menikah, silakan. Mulailah. Taruh visi yang jelas sebelum engkau menikah. Apa visimu? Visimu itu harus menjadi seperti Kristus mempelai kita. Ya, Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 adalah hubungan antara anak-anak dan orang tua. Itu ayat 2 dan ayat 3. Anak-anak itu harus menghormati orang tuanya. Dan ayat 3, orang tua mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian juga diatur hubungan antara majikan dan hamba atau atasan dan bawahan. Seorang hamba taat pada tuannya, seorang tuan tidak bisa melukai hambanya atau tidak mengancam hambanya. Jadi harus ada keadilan di situ. Terlalu banyak orang saudara bekerja, ya, terlalu diporsir, tidak ada istirahat, jadi kayak budak, saudara. Memang banyak yang seperti itu, terutama yang perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil yang nggak jelas, saudara. Dikurung. Gak bisa keluar, gak bisa menikmati udara luar, matahari di dalam aja. Terlalu kejam seperti itu. Saudara-saudara, kalau kita punya berkat Tuhan yang luar biasa, bisa mempekerjakan karyawan, mari saudara, perlakukanlah karyawan saudara dengan seperti Kristus memperlakukan kita. Karena dikatakan saudara, jangan lupa ya, Efesus 6 ayat 9 itu dikatakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga. Apa itu perbuatlah demikian juga? Ya, kalau kita menginginkan majikan kita bekerja dengan giat, dengan tulus, ya kita pun harus juga memperlakukan karyawan kita dengan tulus. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Baik kita ini sebagai majikan, baik kita sebagai karyawan, di mata Tuhan kita sama saja. Dan itu yang perlu kita ingat. Sehingga kita tidak perlu menyombongkan diri dengan kedudukan kita. Sehebat apapun kedudukan kita. Ya, setinggi apapun kedudukan kita di dalam satu perusahaan, kita harus ingat bahwa kita harus memperlakukan karyawan kita dengan tidak mengancam-ancam atau tidak menyakiti dia, karena mentang-mentang kita punya kekuasaan. Kemudian gereja adalah tentara Allah. Ini Efesus pasal 6. Gereja adalah tentara Allah, bukan melawan darah dan daging dalam ayat 12. Dan kita diperlengkapi dengan senjata-senjata Allah. Saudara, kemarin waktu tentang peperangan rohani, saya sampaikan saudara tentang perumpamaan bahwa pesawat itu gak mau mendarat kalau tidak ada landasannya. Demikian juga ada perumpamaan begini saudara, ini Martin Luther yang berkata, burung di udara itu kita gak bisa larang dia terbang di atas kepala kita, karena itu memang daerahnya dia. Ya, ada burung lewat di atas kepala kita, jangan lewat kamu. Gak bisa. Wong itu daerahnya dia.
Itu daerah kekuasaan dia. Kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Tapi adalah pilihan kita. Kalau kita mengizinkan atau tidak mengizinkan burung bersarang di atas kepala kita. Atau dia bertelur di atas kepala kita, saudara ya. Itu pilihan kita. Ya. Burung nggak bisa kita larang untuk tidak terbang di atas kepala kita. Tapi kita punya otoritas untuk mencegah supaya burung jangan bersarang di atas kepala kita. Begitulah iblis, saudara. Kita nggak bisa larang dia berputar-putar, mengaum-ngaum seperti singa ompong, saudara ya. Sebenarnya dia singa ompong, nggak ada kekuatan lagi. Tetapi kita punya otoritas untuk tidak buat dia berkuasa atas kita, mendakwa kita, mengintimidasi kita. Nah, itu peperangan di dalam pikiran. Karena kita ini apa ya, saudara ya? Tradisi-tradisi kita, tradisi nenek moyang kita. Kita sangat percaya, dikuasai itu. Kalau orang meninggal, nanti arwahnya kemana-mana. Gak ada itu, saudara. Jangan diintimidasi. Nah, sekali lagi itu pilihan kita. Saudara, waktu iblis datang kepada Hawa, dalam bentuk apa, saudara? Dalam bentuk ular. Siapa di sini yang gak takut sama ular? Kalau lihat ular, saudara. Oh, ada ular. Jangankan ular, ulat aja takut gitu, saudara ya. Tetapi kenapa Hawa? Santai aja. Ketika ular datang, kita nggak tahu wajahnya ular itu seperti apa waktu itu. Tapi nggak ada ketakutan. Kenapa? Belum ada dosa. Belum ada dosa. Nah, ketika kita sudah ada di dalam dosa, ya kita penuh dengan ketakutan. Nah, sekarang kita sudah dibenarkan, saudara. Sudah dibenarkan dan ditebus oleh Kristus. Efesus pasal 1 tadi. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan. Untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Untuk menjadi bait Allah. Kita ini bait Allah loh, saudara. Allah ada di dalam kita. Allah ada di dalam kita. Nah, tapi kita tuh kok kenapa, saudara? Ya, rupanya dosa masih menguasai kita. Hawa tidak takut dengan ular itu karena belum ada dosa. Nah, saudara, dosa inilah yang iblis ini taruh di dalam pikiran kita. Kita mulai percaya dengan tahayul-tahayul, percaya dengan dongeng-dongeng, percaya dengan kebiasaan-kebiasaan. Pergi ke kuburan cuci muka dulu. Kalau kotor nggak apa-apa, sudah. Tapi kalau di dalam pikiran kita supaya arwahnya tidak mengganggu kita, kamu itu sudah diintimidasi iblis. Itu sama saja seperti engkau mengizinkan burung bertelur di kepala, saudara ya. Itu mengizinkan burung bertelur di kepala kita. Pergi ke kuburan, ya kalau kotor ya cuci muka enggak apa-apalah. Ya udah ya cuci muka memang karena kotor. Tapi karena berpikiran nanti arwahnya ganggu kamu, udah mulai cuci muka. Waduh. Seringkali kita seperti itu, saudara. Nah, peperangan rohani itu sebenarnya peperangan di dalam pikiran. Bagi anak-anak Tuhan. Tapi kalau orang yang di luar sana, orang yang di luar Kristus, memang masih ada hal-hal seperti itu. Santet lah, apalah itu. Ya, guna-guna. Orang mulai supaya tidak diguna-gunai, pakai apalah itu. Mau kamu pakai cincin apa, kalung, pakai salib gede-gede. Iblis tidak takut dengan salib, saudara. Iblis takut dengan Allah di dalam kita. Amin, saudara. Ya, kita taruh salib di sini. Padahal Allah ada di dalam kita. Kan itu tadi kan, saudara ya. Bahwa kita ini adalah bait Allah. Allah berdiam di dalam kita. Tetapi kita nggak percaya. Kurang pede. Kurang pede. Kurang jelas. Udahlah taruh aja lah salib di sini. Supaya
Kita seperti film-film kungfu itu jadinya saudara, ngasih apa salib ya gitu apa. Jangan percaya dengan sinetron saudara. Orang ngusir setan pakai salib. Diajak main pedang-pedangan tuh saudara ya. Sama setan saudara ya. Setan itu pinter saudara ya. Setan itu luar biasa saudara. Dia licik saudara. Sampai ada yang bilang, kenapa dukun-dukun itu gak mau ngasih darah babi gitu saudara. Dia mau minta darah ayam aja. Karena darah babi itu kan penuh dengan kolesterol katanya saudara. Itulah iblis saudara ya. Setan itu memang licik saudara ya. Dan kita mau nurutin, kan bodohnya kita saudara ya. Jadi jangan mau dipengaruhi oleh itu. Itulah Efesus. Mari kita bangkit berdiri para pemusik, pemuji. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Harapan saya doa kita bersama saudara. Kalau kita menyadari posisi kita. Bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Maka kita percaya hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Dan hubungan kita dengan sesama pun semakin erat. Menggambarkan bahwa kita inilah tubuh-tubuh Kristus. Mari pemuji, pemusik, dan kita semua, kita naikkan lagu yang terakhir tadi. Allah kita yang setia telah menebus kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dengan apa kita membalas cintanya selain dengan hidup seharmoni dengan Dia yang sudah memilih kita. Haleluya. Engkau Allah yang setia ya Tuhan kepada kami. Bapa yang mulia telah menebus kami. Haleluya. Katakan Kau Allah yang setia.
Bapa. Sungguh benar Tuhan. Engkau telah memilih kami bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Jikalau kami menyadari ini Tuhan, apa alasan kami Tuhan untuk tidak seteladan dengan Engkau? Kalau kami menyadari panggilan ini Tuhan, kami tidak punya alasan untuk menolak kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami menyadari panggilan ini Tuhan, kami tidak punya alasan untuk bermain-main dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kenapa kami membalas semua kasih karunia-Mu ini Tuhan? Selain kami hidup di dalam kasih karunia-Mu itu sendiri. Selain kami hidup di dalam panggilan-Mu Tuhan. Memiliki karakter seperti Engkau Kristus. Tuhan, siapapun kami Tuhan yang pernah jatuh Tuhan, kami akan berdiri kembali Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak mau berfokus kepada kegagalan kami Tuhan. Kami tidak mau berfokus kepada kekurangan kami. Tapi kami mau berfokus kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Yang sudah memilih kami, menetapkan kami untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, gambar Allah yang hidup. Kami adalah mempelai-mempelai-Mu Tuhan, yang akan bertemu dengan Engkau Yesus. Supaya di mana Engkau Yesus berada, di situ pun kami berada. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran ini Tuhan melekat di dalam batin kami. Sehingga kami tidak mau mengizinkan iblis mengintimidasi kami. Dengan muslihat-muslihat palsu, dengan tipu daya. Sehingga membuat kami takut dan gentar dengan keadaan dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya kami adalah bait-Mu. Engkau tinggal di dalam kami. Engkau bekerja bagi kami. Engkau bekerja di dalam kami. Bahkan Engkau bekerja di antara kami. Sehingga kami melakukan tugas pelayanan kami. Karena kami percaya Allah ada di antara kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran ini Tuhan termeterai di dalam batin kami. Sehingga ketika kami pulang, kami diperbaharui dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita tunggu dengan pujian, hendaklah masing-masing memberi.
Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada sore malam hari ini. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita dengan pujian Ku di tanganmu, ku di hatimu. Dan nanti di akhir pujian dengan kasih Kristus kepada Bapak Bowie berdoa untuk doa penutup. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena sungguh Tuhan, kami boleh ada di dalam rencana-Mu, di dalam segala pemikiran-Mu Bapa. Bahkan di dalam segala rencana-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami boleh ada. Dan kami bersyukur Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersungguh-sungguh Tuhan sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih betapa Allah begitu mengasihi kami. Betapa kasih karunia Allah begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terlebih juga Tuhan, sore malam hari ini Tuhan Yesus, kami boleh kembali berada di rumah-Mu Bapa. Kami boleh menaikkan segala pujian penyembahan kami. Dan kami juga boleh menerima berkat yang besar lewat sabda firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, dengan firman-Mu yang telah kami terima, boleh kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, dengan firman-Mu yang telah kami dengar Bapa, oh Tuhan, menyadarkan kami agar hubungan kami dengan Engkau, begitu pula Tuhan hubungan kami dengan sesama kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh lahir menjadi manusia baru ya Bapa, sehingga Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Allah juga memberkati hamba-Mu, ya Tuhan, yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan malam hari ini. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau boleh menjadikan kami sebagai rakyat Republik Indonesia ini Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, Tuhan, baik Bapak Presiden Jokowi maupun Tuhan aparatur negara kami, baik para menteri, bahkan aparatur keamanan TNI Polri. Kiranya Tuhan para pemimpin petinggi negara kami ini Engkau memberikan hikmat marifatnya Bapa, sehingga Tuhan para petinggi negara kami boleh menjadi takut akan Engkau ya Bapa, sehingga Tuhan negara kami dijauhkan dari segala kekacauan, negara kami dijauhkan dari segala murka-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada negara kami dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Oh Tuhan, damai sejahtera Allah yang senantiasa ada. Begitu pula Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Bapa, mereka Tuhan yang para pejuang Injil Bapa. Oh Tuhan, yang di pedalaman sekalipun, kiranya Allah memberkati, Allah memelihara, Allah mencukupkan Tuhan kehidupan mereka hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Yang jauh dari pandangan kami, kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Allah senantiasa ada. Begitu pula Tuhan untuk kota kami, kota Purwakarta. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau juga Tuhan boleh menjadikan kami sebagai penduduk kota Purwakarta. Biarlah Tuhan hikmat marifat-Mu Bapa boleh juga tercurah untuk para petinggi kota kami, baik Ibu Bupati Ane, bahkan Tuhan jajaran aparatur kota yang lain yang terendah sekalipun. Kiranya Allah senantiasa memberkati Tuhan para pemimpin kota kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, dan kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang saat ini Tuhan tidak ada bersama kami dimanapun mereka berada. Bapa Tuhan, kalau mereka yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh, oh Tuhan di dalam segala pergumulan mereka, Tuhan di dalam segala kesedihan mereka, mari Bapa di surga, Engkau lawati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau kiranya Allah menyembuhkan, Allah menghibur, Allah menguatkan, dan terlebih Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada bersama kami dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah. Allah menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, kami akan menerima berkat, oh Tuhan, yang besar daripada-Mu lewat hamba-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus penuh dengan ucapan syukur kami berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima
Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.